me llegan si te lías, que me quieren tener, y yo no ando buscando amor. Kami akan menjelaskan mengenai landasan teologis, filosofis, dan yuridis kurikulum pembelajaran. Landasan kurikulum merupakan seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peran yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena jika diibaratkan sebuah bangunan yang tidak memiliki landasan atau fondasi, maka bangunan itu tidak akan utuh, bahkan akan runtuh. Sama halnya dengan kurikulum, apabila kurikulum tidak bersandar pada landasan, maka kurikulum itu tidak akan kuat. Maka yang dipertaruhkan adalah kualitas daripada peserta didiknya. Landasan merupakan suatu gagasan yang menjadi sandaran dalam pengembangan kurikulum. Di dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai landasan teologis, landasan filosofis, dan landasan yuridis dalam kurikulum pembelajaran. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu landasan teologis dalam kurikulum pembelajaran. Landasan teologis yaitu landasan yang mengkaitkan antara kurikulum pembelajaran dengan pedoman agama. Dalam landasan teologis bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kurikulum berdasarkan landasan teologis mengatur hubungan vertikal dan horizontal. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, salah satu ayat Al-Quran dalam Quran Surat Luqman ayat 12-19 mengenai yang menjelaskan mengenai kurikulum pendidikan Islam. Selain itu, dalam hadis menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yaitu yang paling baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga sudah jelas sekali dikatakan bahwa kurikulum ini berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah agar kurikulum dapat berfungsi serta berperan sesuai dengan tuntutan pendidikan, sesuai dengan rumusan pendidikan. Tentang landasan filosofis. Pada dasarnya, suatu pendidikan di dalamnya pasti terdapat interaksi antara manusia, terutama antara pendidik dan peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dalam interaksi tersebut pasti banyak persoalan yang bersifat mendasar, atau muncullah suatu pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang menjadi tujuan pendidikan? Apa sih pendidikan itu? Siapa pendidik dan peserta didik? Dan masih banyak pertanyaan yang lain. Nah, dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan suatu jawaban yang mendasar. Dalam jawaban tersebut pasti muncullah suatu pemikiran atau filsafat. Nah, dari situlah yang dinamakan dengan filosofis. Filsafat penting bagi pendidikan. Tanpa adanya filsafat, pendidikan kehilangan pedoman ketika merancang, melaksanakan, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Filsafat bagi pendidikan sangat besar manfaatnya bagi kurikulum karena dapat menentukan arah kemana anak-anak harus dibimbing. Kemudian filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dari pemikiran-pemikiran filsafat untuk mengarahkan untuk memecahkan permasalahan pendidikan. Kemudian filsafat memiliki manfaat dan memberikan kontribusi yang besar, terutama dalam memberikan kajian sistematis berkenaan dengan kepentingan pendidikan. Berikut terdapat manfaat-manfaat filsafat dalam pendidikan. Yang pertama yaitu dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianut, kita dapat menggambar jelas tentang hasil yang harus diwujudkan melalui usaha-usaha pendidikan itu. Kemudian yang kedua yaitu filsafat dan tujuan pendidikan memberi kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Yang ketiga yaitu filsafat pendidikan
dapat menentukan arah kemana yang akan dituju dalam suatu pendidikan. Nah, materi yang terakhir akan saya jelaskan yaitu tentang landasan yuridis kurikulum dan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. Kita harus mengetahui terlebih dahulu secara singkat apa itu landasan dan apa itu yuridis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, landasan adalah tumpuan atau menjadi dasar dari sesuatu, sedangkan yuridis adalah hukum atau secara hukum. Jadi dapat dikatakan landasan yuridis adalah dasar hukum. Landasan yuridis yang mengatur atau yang membahas tentang kurikulum terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19. Secara singkat, saya bisa katakan bahwa kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu yaitu rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu kita langsung ke landasan yuridis kurikulum dan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. Kurikulum memang menjadi suatu tolak ukur dasar dalam pelaksanaan pendidikan, tetapi kurikulum dapat berubah seiring berkembangnya pengetahuan dan teknologi. Proses perubahan kurikulum ini tidak lain untuk mencetak peserta didik yang lebih baik lagi dan lebih berprestasi lagi. Kurikulum yang berlaku pada saat ini yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 telah diberlakukan kepada semua madrasah di Indonesia, mulai dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Madrasah-madrasah penyelenggara kurikulum 2013 ini telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Dirjen Pendidikan Islam. Adapun lampiran surat keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 5114 tahun 2015 sedikitnya tercatat 13.681 madrasah dari 33 provinsi se-Indonesia baik pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah pada tahun pelajaran 2015 sampai 2016 ini akan mengimplementasikan kurikulum 2013. Pelaksanaan kurikulum 2013 dan penentuan struktur kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah atau di sekolah dasar berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kemudian ditegaskan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2014 tentang implementasi kurikulum 2013 di madrasah dan dilanjut dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Adapun isi berkas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2014 tentang implementasi kurikulum 2013. Karena kita membahas tentang kurikulum dan pembelajaran di MI, maka kita khusus membahas tentang mata pelajaran pada satuan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, yaitu terdiri dari satu pendidikan agama Islam. Di dalamnya terdiri dari Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang ketiga, Bahasa Indonesia. Yang keempat, Bahasa Arab. Yang kelima, Matematika. Yang keenam, Ilmu Pengetahuan Alam. Yang ketujuh, Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang kedelapan, Seni Budaya dan Prakarya. Dan yang terakhir, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Landasan teologis, filosofis, dan yuridis pengembangan kurikulum pembelajaran di MI, kita dapat simpulkan bahwa landasan dalam pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi, atau prinsip pokok yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum
itu sendiri tadi terdapat 3 landasan, yaitu landasan teologis, landasan filosofis, dan landasan yuridis. Landasan teologi sangat erat dengan keagamaan dan hubungannya dengan Tuhan, sedangkan landasan filosofis sangat penting sangat penting agar dapat membuat statement yang bermanfaat dan bermakna tentang pengalaman yang akan diwariskan kepada generasi muda. Dan yang terakhir, landasan yuridis sangat penting juga karena yang mengatur kurikulum di Indonesia itu terdapat dalam Cê escola no banco, mas mina com as beat, paga de trap e não sabe mentir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.